Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulai belajar bersama kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad ya. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kitab tersebut, kita perlu membuka dengan beberapa muqaddimah atau muqaddimah yang berisi beberapa perkara sebelum kita masuk pada inti pembahasan. Yang pertama tentang urgensinya kita belajar adab ya. Sungguhnya urgensi kita belajar adab telah disampaikan oleh para ulama ya, seperti di antara mereka Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, dia pernah berkata, talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm. Kata beliau, aku belajar adab atau menuntut ilmu tentang adab selama 30 tahun dan aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Dan mereka para salaf dahulu belajar adab sebelum belajar ilmu. Ini pernyataan yang jelas dari Al-Imam Ibnu Mubarak bahwasanya belajar adab butuh ya waktu yang lama ya. Butuh waktu yang lama dan harus disempatkan waktu untuk belajar adab. Demikian juga beliau juga berkata, kadal adabu an yakuna thulutsaid din. Hampir-hampir adab itu adalah 2/3 agama. Dan ini pernyataan akan kita jelaskan nanti ya. Atau kita singgung saja bahwasanya pernyataan Ibnu Mubarak bahwasanya hampir-hampir adab adalah 2/3 agama ini bukan suatu yang berlebihan ya. Karena ketika kita belajar adab, banyak akan kita pelajari. Pertama kita akan belajar adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh pembahasan yang panjang. Kita akan belajar juga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga butuh pembahasan yang panjang. Kemudian kita belajar adab sesama makhluk ya, sesama makhluk ya, dan ini juga banyak ya, seperti adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab bersahabat, adab ketika ngobrol ya, banyak sekali ya. Kemudian adab minta izin ya, adab ketika mengucapkan salam ya, adab ketika takziah, adab bersama kawan bagaimana dalam persahabatan, adab terhadap istri, adab terhadap anak, adab terhadap suami ya. Ini masanya banyak ya. Terkait diri kita sendiri misalnya adab makan, adab buang hajat ya, adab ketika bersendirian ya, dan itu kalau kita mau bahas ya maka akan menjadi sangat panjang lebar. Jadi pernyataan Ibnu Mubarak bahwasanya hampir-hampir adab adalah 2/3 agama bukanlah pernyataan yang berlebihan ya. Adab banyak sekali, adab ke masjid, adab dalam masjid, adab berdagang, adab banyak sekali ya. Ini selain kita bicara fikih lain lagi, tentang hukum-hukum lain lagi. Jadi kalau kita bicara ada namanya kita bahas akidah, ada bahas tentang hukum-hukum, ahkam, dan ada mengenai adab. Adab sendiri cakupannya luas. Dan dalam adab tersebut juga ada masalah-masalah hukum. Ya. Dalam adab tersebut juga ada masalah-masalah hukum. Kemudian juga Ibnu Mubarak pernah berkata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsiri minal ilmi. Kita ini lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Artinya adab ini dia perlu kita pelajari, kita praktekkan ya, daripada kita banyak ilmu namun kita tidak mempraktekkan adab-adab Islami. Ini diantara pernyataan para ulama tentang urgensinya kita belajar adab. Dan kita tahu bahwasanya dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan banyak ayat tentang adab ya. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ya Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhla'na 'alaika
innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskanlah dua sendalmu. Sungguhnya kau berada di lembah yang suci. Artinya diajarin adab. Kalau mau masuk lembah tersebut, lepas apa? Lepas sendal ya. Seperti adab al-isti'dzan ya, adab masuk rumah. Allah ajarkan terutama dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nur ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta ya tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian ya. Sampai kalian memberi salam kepada penghuninya ya. Allah berfirman, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau ternyata tidak ada orang dalam rumah, kamu sudah salam, sudah ketuk pintu, tidak ada orang, maka jangan masuk. Sampai kau diizinkan masuk ya. Ya, Allah ajarkan nih bagaimana adab ketika masuk, adab menundukkan pandangan juga dalam surat An-Nur, juga adab bagaimana anak kecil harus minta izin. Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Ya, hendaknya para budak dan anak-anak yang masih kecil minta izin kalau dalam rumah 3 kali. Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum wa min ba'di tad'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya. Thalath awrat. Intinya Allah sebutkan adab-adab dalam Al-Qur'an juga banyak ayat. Seperti juga dalam surat misalnya Al-Hujurat, Allah sebutkan adab-adab ya. Bagaimana adab-adab, tidak boleh ghibah, tidak ada persahabatan, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan ya, tidak boleh tajassus ya. Ini semua ayat-ayat terkait dengan adab. Baik, jadi ketika kita belajar adab, kita harus sadar bahwasanya kita sedang belajar agama ya, dan ini berpahala, dan kita berusaha untuk menerapkan adab tersebut sedikit demi sedikit. Dan di antara pernyataan yang menakjubkan dari Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, ulama Yaman ya, Abdurrahman Al-Yamani Al-Muallimi, ketika beliau berbicara tentang adab ya, beliau menyebutkan waqad aktsara al-arifuna bil Islam al-mukhlisun lahu min taqriri anna kulla ma waqa'a fihi al-muslimu min ad-dha'fi wal khawar wat takhadhul wa ghairi dhalik min wujudil inhitat innama kana li bu'dihim an haqiqatil Islam. Bahwasanya orang-orang yang paham tentang Islam, yaitu orang-orang yang tulus, yang ikhlas, mereka telah menetapkan bahwasanya semua yang menimpa kaum muslimin berupa kelemahan, kemunduran, saling meninggalkan, tidak saling tolong-menolong, dan sisi-sisi kemunduran yang lainnya, ini semua akibat dari apa? Akibat dari jauhnya kaum muslimin dari hakikat Islam. Jadi menjelaskan bahwasanya semua kemunduran yang kita alami, ya, kelemahan, saling meninggalkan, tidak saling menolong, ya, kemudian kemunduran, semuanya akibat jauh dari hakikat Islam. Hakikat Islam. Wa ara anna dzalika yarji'u ila umurin. Dan aku memandang, kata beliau, bahwasanya sebab-sebab tersebut kembali kepada perkara-perkara berikut. Al-awwal iltibasu ma laisa minad din bima huwa minhu, yaitu bercampurnya suatu yang merupakan bukan agama dengan agama. Jadi banyak perkara yang rancu dianggap agama padahal bukan apa? Agama. Ini bikin kemunduran. Dha'ful yaqin bima huwa minad din. Yang kedua, lemahnya keyakinan terhadap perkara yang merupakan bagian dari agama. Kurang yakin terhadap ajarannya sendiri. Kurang yakin terhadap ajarannya sendiri. Kemudian ats-tsalits adamul amali bi ahkamid din. Di antara sebab kemunduran adalah tidak mengerjakan hukum-hukum agama. Ini sebab kemunduran kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan wa ara anna ma'rifatal adab an-nabawiyyati sahihah fil ibadat wal muamalat wal iqamah was safar wal muasyarah wal wahdah wal haraka was sukun wal yaqdha wan naum wal akal was syurbi wal kalam was samti ghairi dzalik mimma ya'ridu lil insan fi hayatihi ma taharril amali biha kama yatayassaru huwa ad-dawa'ul wahid litilkal amrad. Perhatikan, setelah beliau menyebutkan 3 sebab kemunduran, yaitu bercampurnya antara yang bukan agama dengan agama, kurang yakin dengan ajaran sendiri, ajaran Islam.
kemudian tidak mengamalkan hukum-hukum Islam, apa solusinya? Kata dia, solusi satu-satunya adalah menurutku, kata beliau, mengenali adab-adab Nabi SAW dalam ibadat, dalam muamalat, ketika sedang iqamah, ketika sedang bersafar, ketika sedang bergaul, ketika sedang bersendirian, ketika sedang bergerak, ketika sedang tidak bergerak, ketika sedang terjaga, ketika sedang tidur, ketika makan, ketika minum, ketika berbicara, ketika diam, dan semua yang terkait yang dihadapi oleh seorang dalam kehidupannya, disertai dengan berusaha mengamalkan adab-adab tersebut yang mudah baginya, maka dia adalah ad-dawaul wahid litilkal amrad. Dia adalah obat satu-satunya terhadap penyakit-penyakit tadi. Jadi kata beliau, yang buat kita mundurnya apa? Tidak menjalankan adab, tidak mengenal adab dan tidak menjalankannya. Fa inna katsiran min tilkal adab sahlun ala nafsi. Banyak dari adab-adab tersebut mudah untuk dikerjakan. Adab makan apa susahnya? Adab minum apa susahnya? Adab tidur apa susahnya? Banyak adab-adab, ya. Adab izin, minta izin mudah. Fa idza amila al-insanu bima yashulu alaihi minha tarikan lima yukhalifuha lam yalbath insyaallah taala an yarghabal izdiyad. Jika seorang mengamalkan sebagian adab, sedikit-sedikit diamalkan, sedikit-sedikit, sambil dia menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan adab tersebut. Dia berusaha mengamalkan sambil menjauhi hal-hal yang bertentangan adab tersebut, maka insyaallah tidak lama kemudian dia akan termotivasi untuk mengamalkan adab-adab yang lainnya. Dia ingin lagi kenal adab yang lain, karena dia merasa nyaman dengan adab-adab Islami. Ketika dia mempelajari adab-adab Islam dan dia amalkan, dia ingin cari tambahan, ingin tambah lagi mengamalkan adab-adab tersebut. Fa asa alla tamdi alaihi muddatun ila waqad asbaha qudwatan li ghairi fi dzalik wa bil ihtida' bidzalikal hadi alqawim. Dan semoga tidak berapa lama lagi, artinya waktu yang cepat, dia akan menjadi qudwah, menjadi teladan bagi yang lainnya. Ini pernyataan yang indah dari beliau, ya, yang beliau menjelaskan bahwasanya sebab utama kemunduran kaum muslimin, ya, banyak, namun obat satu-satunya adalah menjalankan adab-adab apa? Islami. Jadi kenapa kita kurang beradab, tidak tahu adab sebagai seorang muslim yang benar seperti apa. Ya. Dari situlah kita semakin tertuntut untuk belajar adab. Dengan tidak mengenal adab maka terjadi kemunduran, terjadi pertikaian, terjadi permusuhan. Ya. Kenapa ada ribut suami istri? Karena tidak mengenal adab-adab suami dan adab-adab istri. Kenapa ada ribut antara seorang dengan tetangga? Karena tidak mengenal adab-adab seorang dengan apa? Tetangganya. Kenapa ada cekcok di antara teman? Karena tidak mengenal adab-adab pertemanan. Kalau dia mengenal adab pertemanan, tentu tidak akan terjadi seperti itu, atau meminimalkan terjadinya percekcokan di antara mereka. Ya. Ya. Karenanya belajar adab adalah perkara yang penting. Taib. Apa makna adab? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab menurut Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqaisil Lughah Al-Adab, beliau berkata, innal adaba du'aun nas idza da'awtahum ila syai'. Namanya adab secara bahasa artinya engkau du'aun nas, engkau memanggil orang-orang jika kau memanggil mereka untuk sesuatu. Jadi mengajak. Jadi bahasa kita adab itu artinya secara bahasa artinya apa? Mengajak. Mengajak. Wa summiyatil ma'dubah ma'dubatan li'annahu yud'an nas fiha ila ta'am. Makanya dikatakan ma'dubah. Ma'dubah dari ada hamzah, ada dal, ada ba. Ma'dubah. Ya, dari adab. Ma'dubah itu apa? Jamuan. Dikatakan ma'dubah, dikatakan jamuan dalam bahasa Arab dengan ma'dubah karena kita manggil orang untuk menuju jamuan tersebut. Jadi secara bahasa adab itu artinya adalah ajakan. Ajakan. Ini secara bahasa, secara al-lughawi. Adapun secara istilah maka banyak pernyataan-pernyataan para ulama tentang makna adab, tetapi semuanya kembali kepada makna mengajak kepada perkara-perkara baik. Itulah adab. Itulah adab. Fa innal adaba wa kadzalika fa innal adaba amrun qad ujma'a ala istihsanihi. Adab adalah perkara yang disepakati kebaikannya. Wa urfan secara tradisi maknanya mada'al khalq ilal mahamid
wa makarimil akhlaq wa tahdzibiha. Jadi namanya adab yaitu seruan untuk orang-orang agar berakhlak yang mulia, agar melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Ibnu Hajar beliau berkata dalam syarah Kitabul Adab dalam Fathul Bari, nanti kita akan jelaskan perbedaan antara Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari dengan Adabul Mufrad ya. Jadi dalam syarah Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari yaitu dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan tentang definisi adab. Beliau berkata, al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab adalah melakukan sesuatu yang terpuji baik perkataan maupun perbuatan. Itu adab. Jika kau melakukan sesuatu yang buat engkau terpuji, perkataan maupun perbuatan, itulah adab. Karena adab adalah seruan kepada perkara-perkara yang terpuji. Wa abbara ba'dhum anhu, dan sebagian orang mengungkapkan tentang adab bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab adalah menjalankan akhlak-akhlak yang mulia, itulah adab. Wa qila al-wuquf ma'al umuril mustahsanah. Ada yang mengatakan bahwasanya adab adalah engkau berpegang dengan perkara-perkara yang dianggap baik. Wa qila huwa ta'dhimu man fawqaka wa rifqu biman dunak. Ada yang mengatakan adab adalah engkau memuliakan orang yang lebih tua darimu dan engkau lembut kepada orang yang di bawahmu. Ya. Entah di bawah secara ekonomi atau di bawah secara umur, lembutlah kepadanya. Dan orang yang lebih darimu maka kau hormati. Ini semua adalah definisi adab yang dikenal oleh para ulama. Secara bahasa artinya seruan, secara istilah syar'i yaitu seruan kepada perkara-perkara yang baik. Secara sederhana yaitu engkau berakhlak mulia. Dengan akhlak mulia tersebut kau akan dipuji, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang terpuji, yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik di masyarakat. Itulah adab. Ada istilah adab yang lain yang juga digunakan di zaman sekarang, yaitu adab maksudnya orang yang perhatian terhadap bahasa, tentang bagaimana menggunakan bahasa yang fasihah, yang menggunakan kata-kata yang baik, ahli dalam bahasa, sehingga orang yang ahli dalam syair, dalam kata-kata yang indah secara bahasa disebut dengan adib. Adib ini istilah baru yang muncul belakangan, yang dimaksud dengan al-adib, orang yang beradab, maksudnya orang yang pandai dalam bahasa Arab. Ketika kalau dia berbicara, dia menggunakan kata-kata bahasa yang tinggi, yang fasih. Nah, seperti ini disebut dengan adib. Dan ini sering kita dengar. Si fulan, syekh fulan adib, syekh fulan adib. Kenapa? Kalau dia udah ngomongnya indah. Pakai saja, pakai syair-syair. Kemudian kata-katanya tersusun rapi. Ya, menggunakan kata-kata yang indah. Dia pilih kata-katanya. Ini orang berarti pakar bahasa. Disebut dengan orang apa? Adib, ya. Tidak semua orang seperti itu. Tapi itu istilah belakangan. Yang dimaksud yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah istilah syar'i. Adab adalah al-akhdhu bimakarimil akhlaq, bagaimana seorang berperangai yang baik, melakukan hal-hal yang terpuji dalam kehidupannya, terkait dengan dirinya ketika bersendirian atau tatkala bersama berinteraksi dengan orang lain. Orang lain tersebut apakah orang tuanya, apakah anaknya, apakah istrinya, apakah tetangganya, apakah sahabatnya, ya. Dan semua interaksi bahkan terhadap musuh, ya, bahkan ada adab dalam peperangan, semuanya itu disebut dengan adab, ya. Sikap yang baik dalam berinteraksi. Taib, ini mukaddimah tentang adab. Jadi kita tahu bahwasanya cakupan yang akan kita pelajari sangat luas. Taib, kemudian yang kita akan pelajari adalah buku Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Buku Al-Adabul Mufrad namanya aslinya namanya Juz'un fil Adab. Kalau kita lihat manuskrip sebagaimana disebut oleh para ulama, buku ini judulnya bukan Al-Adabul Mufrad. Buku judulnya Juz'un fil Adab, yaitu tentang adab. Jadi bukunya judulnya Al-Adab. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya juga ada Kitabul Adab. Kita tahu Imam Bukhari, Sahih Bukhari kan isinya banyak. Ada kitab Bada'il Wahyi, nanti ada kitab Tohara, nanti ada kitab Salat, ada kitab Siyam, ada kitab Haji, ada kitabun Nikah, ada kitabul Jihad, ada kitab Istizan, ada kitab doa, di antaranya ada Kitabul Adab. Dari Sahih Bukhari itu namanya Kitabul Adab. Namun dalam Sahih Bukhari Kitabul Adab, Imam Bukhari hanya mempersyaratkan hadis-hadis yang sahih dengan standar yang tinggi, yang tinggi. Padahal di sana ada hadis-hadis adab yang tidak memenuhi kriteria Sahih Bukhari yang standarnya tinggi.
Ya, mungkin perawinya tidak sesiqah yang meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, maka Imam Bukhari buat buku yang lain. Disebut Juz'un Minal Adab. Di buku tentang adab. Bukunya judulnya buku adab. Dan ini hadisnya lebih banyak, 3 kali lipat atau 4 kali lipat daripada dalam Sahih Bukhari yang akan kita bahas. Ya. Nah, para ulama untuk membedakan antara Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari dengan Kitabul Adab yang dibuat oleh Imam Bukhari secara terpisah, yang tidak sesuai dengan standar kriteria Sahih Bukhari, maka para ulama menambahkan al-mufrad, artinya tersendiri. Al-mufrad artinya apa? Tersendiri. Kitab Al-Adabul Mufrad, maksudnya kitab adab yang tersendiri, bukan dalam Sahih Bukhari. Ini untuk membedakan. Dan ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi dalam di akhir dari komentar beliau kitab Tarikhul Kabir, ya. Tarikhul Kabir karya Imam Al-Bukhari. Kemudian di akhir beliau sebut tentang masalah ini, bahwasanya ini bukan bukunya, bukan judulnya Al-Adabul Mufrad, bukan. Al-Mufrad itu tambahan sendiri dari para ulama untuk membedakan bahwasanya ini kitab tersendiri, bukan dalam Sahih Bukhari. Apa pentingnya kitab ini? Kenapa kita bahas kitab ini? Kitab ini kalau kita boleh katakan, ya, dia adalah termasuk kitab pertama yang ditulis tentang adab. Termasuk kitab yang pertama ditulis tentang adab. Karena kalau kita dapati buku-buku adab yang ditulis tentang akhlak, makarimul akhlak, itu ditulis oleh ulama-ulama setelahnya, setelah Imam Bukhari. Contoh seperti kitab Makarimul Akhlak wal Ishraf ala Manazil Ashraf, Kitabus Samt tentang kitab diam, kitab Hifdzul Lisan tentang menjaga lisan, ini semua terkait dengan adab. Kitab Zamud Dunya, kitab Al-Hilm tentang bagaimana bersifat hilm, kitab Tawadhu, ya. Ini semua ditulis oleh Abu Bakar Ibnu Abi Dunya dan dia wafatnya 281. Ya. Sementara Imam Al-Bukhari wafatnya 256. Imam Bukhari wafatnya 256 Hijriah. Ini wafat 286. Jadi Imam Bukhari nulis buku adab sebelum ini. Kemudian contoh termasuk buku-buku yang tentang adab yang ditulis di zaman ulama-ulama salaf dahulu seperti kitab Mahasinul Akhlaq dan Masawi'ul Akhlaq, akhlak yang mulia, akhlak yang buruk, karangan Al-Kharaiti. Dan Kharaiti wafat pada tahun 327 Hijriah, di abad keempat, jauh setelah Imam Bukhari. Demikian juga Adabud Dunya wa Din, adab tentang din dan dunia, karangan Al-Mawardi. Ini lebih jauh lagi, wafat 450 Hijriah. Kemudian juga contoh kitab Mudawatun Nufus, bagaimana mengobati jiwa, karya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm wafat 456 Hijriah, yaitu abad kelima. Kitab Al-Adab lil Baihaqi, kitab adab karya Al-Baihaqi, dan Al-Baihaqi wafat 458 Hijriah, abad kelima. Kemudian banyak buku-buku tentang adab, di antaranya yang terkenal adalah Al-Adab Syar'iyyah Ibnu Muflih. Al-Adab Syar'iyyah sekarang dicetak, saya punya di rumah 3 jilid atau 4 jilid. Al-Adab Syar'iyyah Ibnu Muflih Al-Hambali, dan itu wafat pada tahun 763 Hijriah. Jadi kita menelaah kitab-kitab adab tersebut, kita tahu bahwasanya kalau kitab Adabul Mufrad ini termasuk kitab yang pertama ditulis tentang apa? Adab. Termasuk kitab-kitab yang pertama ditulis tentang adab. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab yang ditulis tentang adab, ya, secara umum ada 2. Ada yang ditulis secara global, ya. Jadi kitab adab mencakup berbagai macam adab di dalamnya. Seperti contoh Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, isinya adab berbagai macam. Jadi bukan adab yang spesifik, tapi adab secara komprehensif. Sebagaimana juga dalam Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari. Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari juga sama. Isinya berbagai macam adab. Dia tidak spesifik. Seperti Al-Adab Syar'iyyah Ibnu Muflih, itu juga kitab adab tapi secara global. Seperti Kitabul Jami' tentang adab, itu juga berbagai macam adab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi ini model kitab yang pertama yang kaitannya dengan adab secara global. Dan ada kitab-kitab adab ditulis oleh para ulama secara spesifik. Tadi kita sudah sebutkan di antaranya seperti kitab As-Samt, adab diam, karangan Ibnu Abi Dunya. Hifdzul Lisan, bagaimana adab menjaga lisan. Ya. Ini contoh seperti misalnya
seperti Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, tentang adab yang alim dan yang belajar, karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala ya. Demikian juga kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' ya, tentang akhlak perawi ya, dan adab-adab yang mendengarkan. Contoh lagi karya Al-Khatib Al-Baghdadi, lebih spesifik, adab al-imla wal istimla, bagaimana adab imla, mengimlakan dan bagaimana istimla. Ya, karya bukan, ini karya apa? As-Sam'ani, karya As-Sam'ani. Bagaimana cara mengimla hadis, bagaimana menulis hadis ya. Bagaimana para muridnya menulis hadis dari dia, ini adab khusus tentang bagaimana menyampaikan hadis, menulis hadis, dan bagaimana para muridnya menulis hadis dari dia. Kemudian juga misalnya tentang fatwa, ada namanya Adabul Mufti karya As-Suyuti. Bagaimana orang berfatwa, ada adab-adabnya, tidak sembarang berfatwa. Seperti juga adab makan, Adabul Akal lil Aqfasi ya, karya Al-Aqfasi, adab makan. Kemudian juga misalnya Adabul Atfal, adab terkait dengan anak-anak, karya Al-Haythami ya. Seperti bahkan ada Adabul Bahth wal Munazarah, adab bagaimana membahas dan bagaimana berdebat, karya Asy-Shinqiti, dicetak juga Shinqiti rahimahullahu taala ya. Demikian juga adab tentang persahabatan, Adabus Suhbah, seperti contohnya karya As-Sulami ya. Dan banyak adab-adab yang lain, ada juga adab perdagangan, adab diskusi, Adabuz Zifaf, seperti karya Syekh Albani rahimahullah, bagaimana adab pernikahan, adab malam pertama ya. Bagaimana adab muamalatul yatim, bermuamalah dengan anak yatim, bagaimana adabut tabib, jadi dokter adabnya bagaimana. Ini banyak ditulis oleh para ulama. Jadi itu adab yang judulnya terkait dengan yang spesifik, secara spesifik. Adapun kitab Al-Adabul Mufrad, maka dia tidak spesifik, dia mencakup berbagai macam apa? Adab, berbagai macam adab. Taib, saya akan sebutkan perbandingan. Kalau ada ini layar kita tampilkan, tapi karena nggak ada saya bacakan ya. Antum sabar mendengar ya. Ingat, ini baru mukaddimah semua ya, baru mukaddimah ya. Nah, kalau mukaddimah sudah nggak kuat, gimana mau beradab? Adab bersabar dengan guru ya. Ini saya ingin jelas tentang bagaimana urgensinya belajar apa? Belajar adab. Taib. Sekarang kita bahas tentang apa sih bedanya kitab Al-Adab dalam Sahih Bukhari dengan kitab Al-Adabul Mufrad yang karya Al-Imam Al-Bukhari. Ada beberapa perbedaan ya. Penulisnya sama-sama Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari ya. Tetapi perbedaan yang pertama, kalau Kitabul Adab dalam Sahih Al-Bukhari, sebagaimana sudah saya singgung, dia hanya mencakup hadis-hadis yang sahih seluruhnya. Karena tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari suatu hadis dalam Sahih Bukhari kecuali sesuai dengan standarisasi yang tinggi. Standarisasi yang tinggi. Dalam suatu pernyataan Imam Bukhari berkata, hafiztu mi'atal hadis sahih, aku menghafal 100.000 hadis sahih dan aku menghafal 200.000 hadis dhaif. Dari 100.000 hadis sahih tersebut beliau pilih lagi tinggal 7.000-an untuk dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Yang 7.000 tersebut pada hakikatnya tanpa pengulangan sekitar 4.000-an. Sekitar 4.000-an ya. Jadi dari 100.000 beliau pilih jadi 7.000 jadi ya 7.000, dalamnya 7.000 itu sebagainya pengulangan ya. Dan tidaklah Imam Bukhari meletakkan satu hadis dalam sahihnya kecuali beliau mandi. Beliau mandi, beliau istikharah, baru beliau taruh hadisnya dalam Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari ini punya standarisasi yang tinggi. Berbeda dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim standarnya agak di bawah. Makanya disebutkan semua orang yang mengkritiki Sahih Bukhari pasti kalah, lebih menang Imam Bukhari. Tapi kalau ada yang mengkritiki Sahih Muslim, biasanya sang pengkritik lebih benar. Seperti Daruqutni dalam kitab Tatabbu, ya, Ilzamat ya. Daruqutni mengkritiki beberapa hadis atau imam dalam Sahih Muslim, dan mereka para ulama mengatakan Daruqutni lebih tepat. Ya ada, saya lupa berapa jumlahnya, sekitar 20-an kurang lebih ya. Tapi kalau ada yang kritik Sahih Bukhari, pasti dia kalah. Kenapa? Karena Imam Bukhari punya standarisasi yang kuat, yang tinggi dalam Sahih Bukharinya. Bahkan ketika Imam Bukhari
ketika menyebutkan dalam Sahih Bukhari ada perawi yang mungkin dianggap bermasalah, kalau dia menyebutkan satu hadis ternyata di situ ada rawi yang mungkin bermasalah atau standarnya kurang tinggi, maka para ulama mengatakan Imam Bukhari yantaqi, artinya seorang perawi, contoh dikatakan perawi ini dhaif, kenapa? Bukan berarti seluruh riwayatnya salah, enggak. Tapi dia meriwayatkan banyak hadis, setelah diperiksa oleh para ulama, sering salahnya daripada sering apa? Benarnya. Ketika dia sering salahnya daripada benarnya, maka dia katakan dhaif. Perawi ini lemah. Kenapa? Kalau meriwayatkan sering salah. Tapi ada benarnya, ada sesekali benar. Nah, Imam Bukhari dengan pakarnya dan keahliannya, terkadang ada rawi yang mungkin derajatnya agak rendah, dia tahu ini periwayatan yang benar. Sehingga sebagian ulama ketika mengkritiki Imam Bukhari, ini hadis ini kok ada perawinya ini tidak sesuai dengan standar Imam Bukhari, maka dibantah oleh para ulama yang lain. Orang ini meskipun secara standar di bawah, tapi Imam Bukhari memilih periwayatannya yang pas. Jadi jangan kau kritiki Bukhari, Bukhari lebih tahu daripada kamu. Karena Imam Bukhari ketika membawa perawi ini, dia memilih, ini periwayatan yang lagi benar. Yang salah tidak saya masukkan dalam Sahih Bukhari. Faham maksud saya? Paham? Ada namanya bejo. Bejo ini kalau ngomong 1000 benar, 1000 salah, 20 benar. Si Paijo tahu kapan benarnya si Bejo, paham? Kalau antum nggak tahu kapan benar, 1000-nya salah, benar cuma 20 ya, mending saya nggak usah dengar dari dia. Apa perbandingan 1000 dibandingkan 20? Kita yang nggak kenal Bejo, sudah nggak usah dengar. Tapi si Paijo ngerti betul tentang si Bejo, dia tahu ini yang bagian 20-nya, paham? Nah, inilah kira-kira ketika ada kritikan terhadap Imam Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah taala, dia yantaqi, kata para ulama, dia memilih, bahkan ada perawi yang mungkin bermasalah, dia memilih riwayatnya yang pas ya. Taib. Jadi dalam Sahih Bukhari semua hadisnya kriterianya tinggi, semuanya hadisnya sahih. Ya. Tapi yang maksudnya yang di sulb ya, yang bukan yang hadis muallaqat, bukan ya. Tapi hadis yang utama semuanya sahih. Termasuk di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang termasuk dalam Kitabul Adab. Berbeda dengan Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, maka beliau tidak mensyaratkan hal tersebut. Maka dalam Adabul Mufrad ada beberapa hadis, beberapa model hadis. Ada hadis yang sahih yang mungkin kriterianya sama dengan Sahih Bukhari, namun beliau keluarkan karena yang sana beliau rasa sudah cukup. Ada hadis-hadis yang sahih kriterianya seperti dalam Sahih Bukhari. Ada hadis-hadis yang derajatnya hasan di bawah daripada itu, dan ada hadis-hadis yang diperselisihkan. Tapi tidak ada hadis palsu, enggak ada. Ada hadis-hadis yang sebagian ulama mendhaifkannya dan sebagian ulama tidak mendhaifkannya. Syekh Albani rahimahullahu taala membuat buku judulnya Sahih Al-Adabul Mufrad. Beliau membedakan antara Sahih Al-Adabul Mufrad dengan Dhaif Al-Adabul Mufrad. Beliau pisahkan dalam Adabul Mufrad mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang dhaif. Ini usaha beliau untuk membedakan ini yang sahih, ini yang dhaif. Namun sebagian ulama mengkritiki, kata sebagian ulama tidak perlu dipisahkan karena memang Imam Bukhari sengaja menggabungkan. Imam Bukhari lebih tahu daripada Syekh Albani tentunya tentang mana yang sahih, mana yang dhaif, dan beliau sengaja menggabungkan. Maka tidak perlu kita pisahkan. Lagi pula hadis-hadis yang dinyatakan dhaif oleh Syekh Albani misalnya rahimahullah ta'ala yang lain, sebagian ulama memandangnya sahih ditinjau dari maknanya yang dikandung, karena maknanya didukung oleh hadis-hadis yang lainnya. Apalagi hadis-hadis tersebut yang didhaifkan tersebut hanya terkait dengan fadailul a'mal, tentang amalan-amalan, keutamaan beramal yang amalannya sudah ada. Intinya dalam Adabul Mufrad tidak semuanya sahih. Ada yang benar-benar sahih, ada yang hasan, derajat di bawahnya, dan ada yang muhtamil, bisa dhaif ditinjau dari sanadnya. Ada yang mengatakan jika ditinjau dari matannya maka tidak dhaif karena banyak makna yang mendukung makna yang dikandung oleh hadis tersebut. Lagi pula kalaupun dia dhaif, dia masuk dalam fadailul a'mal, bukan masalah ahkam, bukan masalah hukum. Paham? Jadi ini beda pertama antara kitab Al-Adab dalam Sahih Bukhari dengan Al-Adab Al-Mufrad. Beda yang kedua yang kedua, jumlah
Jumlah hadis dalam Sahih Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari, jumlah hadisnya disebutkan oleh Ibnu Hajar di akhir syarah Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan bahwasanya dalam Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari, saya enggak bawa ya, saya enggak bawa Kitabul Adab yang dalam Sahih Bukhari. Jadi ada 128 bab. 128 bab dan hadisnya semuanya 256 hadis. Jadi bab dalam Kitabul Adab ada 128 bab dan jumlah hadisnya 256 hadis. 256 hadis. Kita bandingkan dengan Kitabul Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ya. Jumlah babnya 644 bab. Yang tadi berapa? 128. Dari jumlah bab saja kita tahu perbedaan yang mencolok. 128 bab dibandingkan 644 bab. Jadi Al-Adabul Mufrad tebal dibandingkan dengan Kitabul Adab. Kitabul Adab cuma sedikit, cuma 256 hadis. Tergabung dalam kitab-kitab yang lainnya dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kan dicetak ada yang 1 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 6 jilid, atau yang baru kalau nggak salah yang saya baru beli 6 atau 8 jilid yang cetakan besar ya, warna kuningnya. Ya. Di antara kitab-kitab tersebut ada Kitabul Adab 256 hadis. Ini dan cuma 128 bab. Adapun Adabul Mufrad 644 bab. Kemudian jumlah hadisnya bersama asarnya 1322. 1322. Jadi perbedaannya mencolok atau tidak? Mencolok. Kalau kita ambil dari Syekh Albani rahimahullah, yang sahih ada 559 bab, jumlah hadisnya 994. Ini yang sahih. 994 hadis. Yang dhaif 219. Yang dhaif pun sedikit. Yang sahih tadi berapa? Hampir 1000. Yang dhaif cuma 200-an. Jadi yang dhaif kira-kira 1/5. Paham? Kira-kira 1/5, tidak sampai 1/4. Jadi ketika kita baca Al-Adabul Mufrad, kita tahu bahwasanya kebanyakannya hadis-hadisnya apa? Sahih. Yang dhaif pun tadi masih ada perbincangan. Ya. Ada perbincangan di kalangan para ulama ya. Ini perbedaan kedua, jumlah materinya jauh berbeda. Al-Adabul Mufrad bisa jadi 4 kali lipat atau 5 kali lipat dalam Sahih, dalam kitab adab dalam Sahih Bukhari. Kemudian perbedaan berikutnya, kalau kita meriwayatkan hadis, kalau dalam Sahih Bukhari kita cukup berkata hadis ini rawahul Bukhari, akhrajahul Bukhari fi sahih. Sudah cukup, akhrajahul Bukhari, selesai. Semua hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kita cuma mengatakan diriwayatkan Imam Bukhari, selesai, titik. Tapi kalau Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab yang lain, kita harus sebutin. Contohnya dia meriwayatkan dalam Tarikhul Kabir. Kita bilang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir. Nah, boleh kita bilang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, titik. Karena orang menyangka kalau dibilang diriwayatkan Imam Bukhari, disangka dalam Sahih apa? Bukhari. Padahal Imam Bukhari punya buku-buku yang lain. Jadi kalau Imam Bukhari meriwayatkan dalam buku yang lain, kita sebutin. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam bukunya ini. Di antaranya ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Sehingga ketika didengar Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad, berarti tidak pasti sahih. Mayoritasnya sahih, tapi ada sekitar 1/5-nya yang bermasalah menurut Syekh Albani rahimahullahu taala. Atau ada hadis yang dhaif secara sanad, dhaif ya. Ini bedanya. Jadi kalau riwayat dalam kita menyebutkan hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, kita harus sebutin hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Adapun kalau kita sebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, enggak perlu kita sebutin. Contoh misalnya hadis la yakunanna aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku yang mengharamkan zina, mengharamkan khamar, mengharamkan sutra bagi laki dan mengharamkan alat-alat musik. Kita bilang riwayat Imam Bukhari. Titik atau lanjut? Titik. Karena itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Titik, enggak perlu dilanjutkan. Karena itu dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau dalam Adabul Mufrad kita sebutin riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian di antara perbedaan antara Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari dengan Al-Adabul Mufrad ya, bahwasanya kalau Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari sering mengulangi hadis dengan sanadnya.
Makanya disebut Imam Bukhari, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari sekitar 7.000 bil mukarrar, sekitar 7.000 dengan pengulangan. Tanpa pengulangan sekitar 4.000. Tanpa pengulangan sekitar berapa? 4.000. Tetapi kalau dalam Al-Adabul Mufrad tidaklah Imam Bukhari mengulangi kecuali sanadnya berbeda. Tidak mengulangi sanad yang sama. Ini di antara perbedaan antara manhajnya Imam Bukhari dalam Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari dan manhaj Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kalau dalam Sahih Bukhari terkadang diulangi sanadnya hadisnya, paham? Terkadang sanadnya diulangi, hadisnya dipotong-potong karena Imam Bukhari ingin pasang judul, dia potong sebagian isi hadis. Jadi Imam Bukhari terkenal dengan judul yang dia buat. Fikihnya Imam Bukhari pada judul yang dia buat. Cerdasnya Imam Bukhari. Sehingga kadang dia membuat sebuah hadis, sebuah judul, kemudian dia bawa hadis, dia sebutkan sanadnya, tapi dia potong matannya sebagian, tidak seluruhnya yang terkait dengan judul yang dia buat. Adapun dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari tidak mengulangi hadis dengan sanad yang sama. Kalau ada hadis maknanya sama, dia riwayatkan dengan sanad yang berbeda. Antum catat, nanti kalau ujian bisa jawab loh ya. Ini semalam saya baca hampir 2 jam terus. Nanti belum sampai adab penuntut ilmu mencatat kan, belum sampai kan? Belum, sudah dengar aja dulu enggak apa-apa. Kemudian perbedaan dalam Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari dengan Adabul Mufrad. Dalam Kitabul Adab Imam Bukhari tidak dalam Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari tidak berbanyak riwayat mauqufah dan maqtu'ah. Jadi riwayat hadis kalau sampai kepada Nabi namanya marfu. Namanya apa? Marfu. Kalau perkataan sahabat namanya mauquf. Kalau pada tabi'in namanya maqtu'. Namanya apa? Maqtu'. Nah, dalam Kitabul Adab Sahih Bukhari, Imam Bukhari memfokuskan pada hadis-hadis marfu'. Ada perkataan sedikit, sahabat sedikit atau sedikit. Berbeda dengan Adabul Mufrad. Adabul Mufrad beliau meriwayatkan banyak perkataan para sahabat dan perkataan para tabi'in, nukilan-nukilan yang indah dari para salaf. Ini keistimewaannya Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ternyata banyak nukilan-nukilan dari para salaf, baik dari para sahabat maupun dari para tabi'in. Di antara keistimewaan Al-Adabul Mufrad, ternyata banyak konten yang sangat bermanfaat yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Karena lihat Sahih Bukhari hadisnya cuma 256 hadis, adapun dalam Adabul Mufrad 1.300-an. Jadi 5 kali lipat isinya. Dari sini maka sebagian ulama menulis. Tadi malam saya sempat baca bukunya juga. Ada buku judulnya Zawaid Al-Adabul Mufrad ala Sahihain, yaitu tambahan-tambahan yang ada dalam Adabul Mufrad yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih apa? Muslim. Ya, ini ada buku judul demikian. Tambahan-tambahan Adabul Mufrad yang tidak ada hadis-hadis tersebut yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada lagi yang nulis lagi Zawaid Al-Adabul Mufrad ala al-Kutubi Sittah. Hadis-hadis yang terdapat dalam Adabul Mufrad yang tidak diriwayatkan dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Ini namanya Kutubus Sittah. Sahihain bersama minas sunan. Jadi 2 kitab sahih dan 4 kitab sunan. Kutubus Sittah. Kutubus Sittah apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Yang antum sudah punya yang mana? Nah, banyak hadis-hadis dalam Adabul Mufrad yang tidak terdapat dalam 6 buku ini. Ketika kita tahu banyak hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad yang tidak terdapat dalam 6 buku ini, menunjukkan tambahannya sangat penting. Paham? Berarti tambahan konten ilmiahnya sangat penting. Karena tidak akan antum dapati konten ilmiah tersebut dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Ibnu Majah. Tidak ada. Sunan Tirmidzi enggak ada, Sunan Abi Dawud enggak ada, Sunan Nasa'i tidak ada, Sunan Ibnu Majah tidak ada. Dalam Sahih Bukhari tidak, dalam Sahih Muslim juga tidak ada. Berarti konten-konten ini sangat bermanfaat. Makanya disebut dengan zawaid. Ya. Ini menunjukkan
membahas tentang kitab Al-Adab Mufrad sangat penting ya. Dia termasuk kitab yang kompleks ya, mencakup ya. Adab-adabnya lengkap. Dan para ulama membahas tentang Al-Adab Mufrad banyak. Ya, di antaranya adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau membahas Al-Adab Mufrad ya. Di Masjid Jamiah dulu semasa saya kuliah juga bertahun-tahun, lama sekali baru habis. Karena ternyata 1.300 apa? Hadis. Beliau bahas ya. Setiap pada subuh dulu, kalau nggak salah Kamis subuh, kalau saya nggak salah ingat, Kamis subuh kita hadir ya. Kemudian kalau nggak salah beliau ulangi lagi di Masjid Nabawi ketika beliau ngajar Masjid Nabawi. Alhamdulillah saya tadi malam dikirim oleh sekretaris beliau transkrip semua ceramah beliau tentang syarah Al-Adab Mufrad. Saya juga akan baca, biar kita ambil faedah dari guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan juga banyak syarah-syarah yang lain dia. Ada syarah Sahih Al-Adab Mufrad karya muridnya Syekh Albani. Ada syarah juga ini, ada juga syarah yang lainnya ya. Yang insyaallah kita membaca buku tersebut untuk membantu kita bisa menyampaikan maklumat yang baik buat hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah cukup mukadimah atau nambah lagi? Sudah paham tadi yang saya sampaikan? Dari hafal? Hah? Untuk awal sudah cukup ya? Saya takut hang ya. Nanti lama-lama itu adab ketika hang. Belum, nanti insyaallah. Saya ingin bahas tentang pertemuan depan saya akan bahas tentang sirah Imam Bukhari. Bagus, cuma panjang kalau saya bahas sekarang mungkin enggak cukup ya. Jadi mungkin kita tunda. Baru setelah kita bahas sirah Imam Bukhari baru kita masuk dalam inti pembahasan. Itu baru mungkin agak santai ya. Agak santai ya. Insyaallah taala. Oleh karenanya sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bissawab. Boleh. Baik, silakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dari Kampung Sengkol. Anak mau bertanya soal adab karena anak dia masih awam. Kan anak menikahi janda. Ini adab menikah. Saya Ustaz sekarang kan punya anak 4 Ustaz. Saya juga alumni santriwati PPWI Wadi Quran yang di Sengkol. Saya menikahi janda itu punya anak 4 Ustaz. Bisa saya mau penjelasannya adab-adab kepada anak tiri, kepada istri saya Ustaz. Oh iya, insyaallah ikut aja nanti kajiannya, insyaallah. Karena adab sama istri panjang. Apalagi istrinya janda, panjang lagi. Sabar insyaallah ya. Insyaallah ya. Yang penting sayang sama istri, terus ngurusi anak meskipun bukan anak sendiri itu pahalanya besar ya. Mungkin kenapa suaminya kemana? Ditinggal apa meninggal? Meninggal Ustaz. Ah ya, apalagi berarti kan anak yatim kan? Iya. Pahalanya banyak. Iya, sabar ya. Di antara adab sabar. Oke, jazakallah khairan. Ustaz izin bertanya, jika ada hadis lemah dan hadis kuat dikaji dari sisi apanya, lalu bagaimana kita bisa membedakan hadis itu lemah atau kuat? Banyak sisi yang dibahas, di antara dari sisi perawinya. Kalau ada perawinya bermasalah, maka para ulama tahu, mereka tahu ini ada perawi ini bermasalah. Dilihat biografinya ternyata dia lemah misalnya, atau sering keliru, atau dia mungkarul hadis, atau dia pendusta, atau dia ini contoh, atau diketahui hadis itu dhaif dari sisi sanadnya nyambung atau tidak. Perawinya semuanya thiqah tapi ternyata ada perawi A tidak ketemu dengan perawi apa? B. Banyak pembahasannya panjang. Terkadang ada illah khafiyah, ada penyakit yang tersamarkan yang hanya tahu adalah para ulama yang mahir, yang mereka mengumpul hadis ini dari berbagai macam jalannya, kemudian mereka tahu oh ini riwayatnya salah. Ya, itu pakar-pakar hadis ya.
Makanya orang yang belajar hadis jarang yang kuat. Karena meneliti, kemudian harus ngerti ilmu mustalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil, berat ya. Saya termasuk kesulitan belajar hadis. Saya dulu S1-nya hadis ya. 4 tahun, tapi saya memang agak berat belajar apa? Hadis ya. Saya lebih suka belajar apa? Akidah ya. Ya, tapi ada sebagian orang yang senang belajar hadis. Ya Allah membuat mereka senang untuk memeriksa hadis, dan itu perlu bertahun-tahun memarasah latihan sehingga mereka punya kemahiran, maharah dalam meneliti hadis. Kalau kita ini ya, kita lihat aja penjelasan ulama. Kalau saya suruh antum meneliti hadis, antum aja bahasa Arab nggak bisa ya. Nanti ada rawi namanya Abdullah, antum baca Paijo ya. Saya sudah keluar dari bank konvensional tapi masih dapat pensiun, dannya saya berikan kepada saudara yang membutuhkan dan untuk anak yang sekolah di pesantren serta untuk teman-teman pemulung. Mohon solusinya dan pencerahannya Ustadz ya. Siapa yang bekerja di riba kemudian dia berhenti, maka apa yang telah lalu ya maka dimaafkan ya. Maka faman ja'ahu mau'izatun fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Siapa yang sudah datang peringatan dia berhenti dari ribanya, maka bagi dia yang telah lalu. Bagi yang telah, artinya dia yang sudah didapatkan dari yang lalu sudah selesai. Tapi pensiun bukan yang telah lalu. Pensiun adalah perkara yang akan apa? Akan datang. Maka dia tidak boleh ambil, hukumnya tidak boleh ambil. Kalau dia terpaksa dikasih diambil, maka dia salurkan pada perkara-perkara yang baik. Kalau dia bisa stop, dia tidak boleh ambil. Tapi kalau dia dipaksa untuk ambil, artinya tidak diambil, artinya harusnya kalau dia tidak usah ambil, biar urusan bank. Tapi kalau ternyata selalu masuk di rekeningnya, maka dia manfaatkan kepada yang baik-baik. Semua perkara baik boleh. Jadi uang riba itu seperti itu, sama dengan bunga. Jadi apa yang antum terima dari dana pensiun sama dengan bunga. Bagaimana kita mensikapi uang bunga? Uang bunga itu uang haram. Nah, uang bunga seperti ini harusnya dikembalikan ke Baitul Mal. Kalau kita punya Baitul Mal itu kembalikan ke tabungannya kaum muslimin, digunakan untuk manfaat kaum muslimin. Kalau kita gunakan pribadi maka dia haram, tapi kalau digunakan kepada kaum muslimin maka itu hukumnya apa? Halal. Dari sini pendapat yang lebih condong bahwasanya uang riba meskipun dia haram bagi kita, tapi dan uang riba tersebut harus dikembalikan ke Baitul Muslimin, ke Baitul Mal kaum muslimin. Kalau sudah dikembalikan ke Baitul Mal kaum muslimin, maka dia menjadi halal. Maka digunakan untuk apa saja. Boleh untuk anak yatim, boleh untuk bangun jalan, bangun pondok, boleh untuk fakir miskin, boleh. Enggak ada masalah. Boleh untuk biaya sekolah anak miskin, anak yatim, boleh. Enggak ada masalah. Tapi seharusnya jangan terima. Ustadz, saya ibu yang baru saja mengenal dan belajar sunnah. Anak mantu saya bekerja di bank konvensional. Apa hukumnya bila saya menerima uang atau hadiah dari anak mantu tersebut? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama tentang uang riba atau hadiah dari orang yang bekerja di riba. Maka ada beberapa pendapat ya. Pendapat pertama bahwasanya kalau ada orang kerja riba dan dia kasih kita hadiah, maka hukumnya halal bagi kita. Hukumnya halal. Bagi dia riba, tapi bagi kita apa hukumnya? Halal. Karena status dia memberi kepada kita adalah status hadiah. Kalau kalau tidak saya ingat, ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin saya baca, dan dalam kitabnya tafsir 2 kali saya baca. Saya enggak tahu ada pendapat beliau yang lain atau tidak, tapi saya baca 2 kali dalam buku tafsir. Dalam Riyadhus Shalihin beliau mengatakan boleh ya. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW diberi hadiah oleh orang-orang Yahudi praktek riba. Ya. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka praktek riba padahal sudah dilarang. Orang Yahudi terkenal suka praktek riba. Tapi ketika orang Yahudi kasih hadiah kepada Nabi, Nabi terima atau tidak? Terima. Menunjukkan bahwasanya yang dia lakukan itu riba, tapi ketika dia beri hadiah kepada orang lain, statusnya menjadi apa? Hadiah ya. Di antara dalil yang mendukungkan hal ini seperti ketika
Barirah kalau tidak salah, Barirah memberikan makanan kepada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memakan, maka dikasih tahu, ya Rasulullah, ini adalah sedekah bagi Barirah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW tidak makan apa? Sedekah. Benar, sedekah bagi Barirah, tapi ketika Barirah memberikan hadiah kepada Nabi, statusnya berubah. Rasulullah tidak makan sedekah, ya kan? Tapi sedekah itu bukan buat Nabi, sedekah tersebut buat siapa? Barirah. Adapun dari Barirah menuju Nabi itu namanya apa? Hadiah. Ini contoh di antara dalil. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat yang lain yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Mahlikam, ditinjau dari orang tersebut apakah pekerjaannya murni haram atau ada pekerjaan selain haram. Kalau pekerjaannya murni haram, maka tidak boleh diterima. Tapi kalau pekerjaannya tidak murni haram, artinya dia kerja di bank konvensional, dia direktur bank konvensional, tetapi dia juga punya toko kelontongan di samping rumah, atau sambil dia jual es campur misalnya, ya. Jadi hasil dia bercampur antara kerja riba sama es campur. Hasil es campur. Nah, ketika dia kasih, maka menurut pendapat yang kuat dikuatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, maka boleh. Kita boleh terima selama kita tidak memastikan itu dari hasil riba. Lain halnya kalau dia bilang, ini hadiah, ini kemarin saya baru terima gaji dari bank, ini saya belikan buat kamu. Kalau begitu kita tahu dari hasil riba, kita nggak boleh terima. Tapi kalau dia kasih nggak bilang-bilang, nggak usah tanya ini dari yang mana. Ini pendapat. Jadi ada seorang kawan sudah ngaji, ya, dia salah satu, nggak usah lah. Jadi intinya kawan ini kalau ngundang seorang ustadznya nggak mau makan, ustadznya milih warok. Padahal orang ini kan ada hasil halalnya, ada halal haram, tapi kapan undang makan, saya yang bayar aja, kata ustadznya, saya yang bayar aja. Jadi dia nggak mau dibayarin sama orang ini. Orang ini agak tersinggung, ustadz tuh gimana sih? Dia ustadznya nggak mau. Dia mau yang halal aja pasti. Jadi ini khilaf. Ada pendapat lain mengatakan ditinjau dari mana yang paling banyak, hasil halalnya atau hasil haramnya. Tapi intinya dua pendapat yang paling kuat tadi, antara boleh secara mutlak atau kalau masih bercampur maka boleh. Wallahu a'lam bishawab, ya. Terus ibu ini bagaimana? Yes. Wallahu a'lam. Kalau ada yang lain, warak lebih baik. Tapi kalau mantunya tadi punya penghasilan yang lain, oke, terima saja. Tapi kalau mantunya tidak punya penghasilan kecuali kerja di bank konvensional, kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali, kita nggak usah terima. Kalaupun kita nggak enak, dia kasih, kita gunakan yang bermanfaat. Kasihkan anak yatim, kasihkan, ya, seperti itu. Tapi kalau ibu sendiri misalnya nggak punya apa-apa, miskin, boleh. Paham? Kalau ibu sendiri ternyata miskin, nggak punya apa-apa, artinya untuk sewa rumah nggak ada, boleh, itu nggak ada masalah. Karena penggunaannya boleh untuk apa, orang miskin. Tapi kalau ibu sudah berkecukupan dan mantu ibu tidak punya kerjaan kecuali apa, bank konvensional, maka jangan konsumsi, tapi jangan untuk kepentingan pribadi, diberikan kepada fakir miskin. Ini ada saat ini lagi seramai seorang begini. Saya nggak ikut medsos, saya nggak ngerti ini siapa ini. Jadi saya tidak bisa jawab. Bagaimana adab kepada hewan atau hewan dalam kurung kucing atau ayam yang tidak sengaja terlindas kendaraan? Ketika hewan tersebut sekarat, apakah boleh kita bunuh agar tidak menderita kemudian dikuburkan? Kalau ayam sekarat masih hidup, sembelih. Jadi halal dimakan. Nah, kalau kucing repot, ya. Saya nggak tahu ya, tapi intinya kalau dia meninggal atau dia mati atau apa, ya kita jangan mengganggu orang lain. Misalnya kita buang bangkainya di depan umum, nyeti bau. Tapi kalau kita kuburkan atau kita buang di tempat sampah, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Intinya jangan sampai bangkainya mengganggu orang lain. Kalau kita kuburkan lebih baik agar tidak mengganggu orang lain. Maksudnya tidak usah dikafankan. Nggak usah.
Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.